نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang kami hormati Ustaz Profesor Dr. Haji Fahirul MA, yang terhormat pimpinan cabang Muhammadiyah Bubutan beserta Allah, Kepala Sekolah SD Kreatif Muhammadiyah 20 Surabaya Ustaz Muhammad Ain SPDI, Kepala Sekolah Hafidz Quran SD Muhammadiyah 12 Ustaz Bayu Suara Setia SPDI, Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 7 Ustaz Imam Safari SHI MPDI. Hadirin Bapak Ibu undangan yang berbahagia, kantor video puji dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai dengan kesempatan pagi hari ini kita semua masih diberikan begitu banyak nikmat kesehatan, serta diluangkannya waktu, sehingga pada hari ini Sabtu 10 April 2021 bertepatan dengan tanggal 27 September 1442 Hijriah, kita semua bisa berkumpul di aula SD Kreatif Muhammadiyah 20 Surabaya dalam rangka kajian pimpinan cabang Muhammadiyah Bubutan Surabaya dalam kondisi sehat walafiat. Hadirin Bapak Ibu para undangan, acara pada kesempatan pagi hari ini diselenggarakan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Bubutan Surabaya bekerjasama dengan SD Kreatif Muhammadiyah 20 Surabaya, Sekolah Hafidz Quran SD Muhammadiyah 12 beserta SMU Muhammadiyah 7 Surabaya. Untuk kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta umat serta sahabat yang tetap berpegang teguh kepada ajaran-ajarannya hingga akhir zaman. Semoga nanti kiranya kita selalu mendapatkan syafaat dari beliau di akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Goyang. Hadirin Bapak Ibu, izinkanlah kami selaku pembawa acara membacakan susunan acara kajian pimpinan Muhammadiyah pimpinan cabang Muhammadiyah tahun 2021 tersusun sebagai berikut. Acara pertama yang pembukaan dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Sambutan menepati acara yang ketiga, dilanjutkan pula acara terakhir atau acara selanjutnya ceramah dan dilanjutkan dengan doa penutup. Sebelum acara kita mulai, mari kita buka acara kita pada kesempatan pagi hari ini dengan membacakan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Menuju pada acara yang kedua, yaitu pembacaan suci Al-Quran, akan disampaikan oleh Ananda Bilqis Al-Ghania Nurbaidi Bahri. Beliau adalah salah satu siswi daripada sekolah SMP Muhammadiyah 7 yang kemarin barusan aja di wisuda tahfidz di BJ Junction tempatnya. Untuk itu marilah kita ikuti bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Bilqis. Kepadanya waktu dan tempat disilakan. Warna SCTV.
Jadi kurang siji audio. Iya. Ya, Iya. enak. Assalamualaikum warahmatullahi Cepat wabarakatuh. Eko. Itu kan Oke, Eko mulai dan percaya audio. Jangan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kak pengaruh. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Lil kafirina laisa lahu dafi'. Minallahi dzil ma'arij. Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu khamsina alfa sanah. Fasbir sabran jamila. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Yawma takunu as-samaa'u kal-muhal wa takunu al-jibalu kal-ihan wa la yas'alu hamimun hamima. Paten ya. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min 'adabi yawma'idin bibanihi Dibalikno. Nek. wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wihi Ya ora usah disebut. wa man fil ardi jami'an Kata mama tapi gak tahu bunyi. Enggak teko kono langsung ae. Tapi itu mati. kalla innaha Katanya mati ya. Sadaqallahul Iya, iya. azim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bukan apa. Terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Lukis yang telah menyampaikan pembacaan ayat suci Al-Quran. Perlu kami ketahui bahwa Dr. Lukis ini adalah wisudawan terbaik Tahfidz Quran 2021 yang diselenggarakan oleh sekolah SNJ Muhammadiyah 7, sekolahnya para pemimpin. Mudah-mudahan apa yang dibacakan oleh Dr. Lukis kepada memberikan rahmat kepada negara Turkis bagi membaca dan juga kita yang mendengarkannya. Amin. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, acara pada kesempatan pagi ini terselenggara tentunya atas kerjasama pimpinan Jamaah Muhammadiyah Bupati Surabaya melalui Majelis Tabligh. Tanpa adanya kerja dari panitia, tentunya tidak ada keselenggara acara pada kesempatan kali ini. Untuk itu, menuju ke selanjutnya yang disampaikan yang langsung disampaikan oleh Ketua Majelis Tabligh. Untuk menyampaikan sholawat untuk beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi
wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang terhormat Profesor Dr. Tahirul MA sebagai narasumber tunggal pada siang hari ini, yang saya hormati Ketua Cabang Muhammadiyah Buhutan yang masih dalam perjalanan, tidak tahu di mana posisinya, masih dijemput tadi, dan seluruh oknum-oknumnya. Yang saya hormati pula kepala sekolah yang hadir, sekolah pemimpin kita, alhamdulillah sudah mulai kelihatan cerah di tengah-tengah masyarakat dengan kehadiran Pak Imam Safari. Mudah-mudahan terus kita dukung. Kemudian sekolah dubes yang sudah mencantumkan di sana sekolah rapid, dan kiainya luar biasanya beliau itu ya. Mudah-mudahan terus ya. Kemudian sekolah kreatif sekolah S2 yang Pak Aid hari ini kemarin sudah ke saya, Pak Soleh, saya tidak bisa ikut karena hari ini juga bersamaan, tidak tahu jadi wali apa gitu, sehingga tidak apa-apa karena bersamaan, kan teman-teman masih banyak yang ada di kreatif yang itu. Terima kasih. Pertama, mari kita syukur, dan Bapak Ibu hari ini berbahagia. Pertama, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya, atas karunia-Nya. Alhamdulillah, rencana kita untuk mengadakan kajian pimpinan dan menghadirkan beliau Ustaz Profesor Tahirul terkesampaian hari ini di tengah-tengah pandemi yang saat sekarang ini. Alhamdulillah sudah mulai melandai. Mudah-mudahan segera pergi dari tanah air kita dan kita bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini memang kita jabarkan kajian pimpinan, dan kajian-kajian seperti ini kita sudah rindu untuk bertemu, untuk berjabat tangan, untuk saling berangkulan bagi ibu-ibu, bapak-bapak bersama-sama, bapak-bapak ibu dengan ibu, karena lama kita tidak mengadakan kajian-kajian seperti ini. Tabligh saja hampir vakum 1 tahun, pernah mengadakan daring, itu pun kebanyakan banyak yang dari Solo, Jogja, Malang, Blitar. Nah, kita juga ada sebagian di situ dari luar 80, itu kebanyakan dari luar Jawa Timur ya banyak. Setelah itu, dan pembicaranya adalah yang almarhum kemarin yang sudah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak Najib Habib. Kita merasa kehilangan beliau, apalagi yang merasa kehilangan betul itu adalah Pak Sakroni. Ini kehilangan betul dengan Pak Najib Habib, karena beliau adalah sangat betul-betul di tangannya Pak Najib, selalu di kemana-mana. Bahkan saya dengar itu sudah hampir diajak ke luar negeri karena ada pandemi sehingga tidak jadi ke luar negeri. Bapak Ibu sekalian, ya, kita hanya berdoa pada Allah, mudah-mudahan kebaikan-kebaikan beliau diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala kesalahan-kesalahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, hari ini yang kita undang adalah pimpinan dan guru-guru, termasuk kepala sekolah, karena hari-hari
ini adalah kita menghadiri PPDB, dan barangkali pertemuan ini juga perlu nanti kita mendapatkan pencerahan yang selama ini kita vakum, tidak ada kegiatan seperti ini, sehingga nanti kegiatan ini sangat kita perlukan, termasuk aum-aum yang ada di Bubutan. Kita tahu bahwa aum-aum kita ini sudah kedengarannya, contoh saja yang hari-hari ini kan sering di samping dubes, di samping kreatif, yang dibicara adalah sekolah pemimpin. Ini luar biasa, sampai di Masjid Al-Qur'an itu tanya ke saya, Pak, sekolah pemimpin itu gimana? Saya jawab, ya masukkan saja putranya ke sana, nanti biar jadi pemimpin, jadi gubernur gitu. Saya gitu kan biar senang ya. Walaupun nanti pemimpin itu tidak harus jadi gubernur gitu ya, tidak harus jadi presiden. Jadi termasuk kita di rumah juga termasuk pemimpin. Dan inilah yang barangkali awal-awal kita termasuk di tingkat paling dasar yaitu TK. Alhamdulillah awal-awal kita ini menurut yang saya baca itu diminati oleh masyarakat. Ini makanya perlu adanya kerja bareng, kerjasama antara TK, SD, SDG, SMP. Ini kerjasama. Jadi supaya pada akhirnya dari TK yang ada, bagaimana bisa ke SD yang ada. Banyak pilihan yang di situ. Ada kreatif, ada tampil, tinggal pilih, kita arahkan. Setelah dari SD, kita arahkan kepada sekolah pemimpin. Dan ini alhamdulillah dengungnya ini awal-awal kita ini luar biasa. Makanya kita pada waktu punya program itu kan pernah mau mengadakan kegiatan-kegiatan kepada awal-awal kita, mungkin tatap muka dengan kajian-kajian apa. Masing-masing awal kita ini adalah ustadznya sudah tidak dilakukan lagi. Jadi kreatif, mereka juga kepala sekolah juga membalik. Tahfidz 12, mereka juga termasuk di dalamnya ustadz yang sudah kaliber berapa itu? Jadi termasuk mutu Muhammadiyah 7. Ini semuanya adalah orang-orang ahli, sehingga saya itu mau masuk itu nanti paling begini, Pak, bos sampai masuk situ sudah banyak ustadznya, sehingga saya serahkan kepada aumnya masing-masing. Dan alhamdulillah itu sudah berjalan dengan baik. Makanya lewat dengan cara seperti inilah, dari aum-aum itu kita jadikan satu seperti ini, mendapatkan pencerahan dari Al-Karam Profesor Lutnan. Jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian, saya tidak panjang. Jadi mari kegiatan ini kita simak awal hingga akhir, utamanya pada Profesor nanti menyampaikan gagasan-gagasannya kepada kita. Kemudian dari apa yang disampaikan kita coba kita terapkan di masing-masing aul kita. Jadi ini yang penting untuk kita lakukan pada saat ini, karena saat ini adalah mari masing-masing kita tidak merasa saya yang lebih di atas, tidak, tapi bagaimana kerja bareng kita. Contoh saja TK itu dulu TK kita itu banyak peminatnya. Sekarang sudah banyak TK baru. Itu jangan dianggap bersaing, jangan dianggap saingan, tapi anggaplah itu bareng memajukan anak-anak kita. Terus bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik untuk anak didik kita?
pasti mereka nanti akan memilih yang terbaik. Contoh saja tingkat SMA ya, tingkat SMA Sematik ini kan dulu nggak ada orang masuk ke situ, sekarang itu sudah untuk mendapatkan 8 lokal lebih 8 lokal tidak boleh oleh dinas, khawatir yang lain lagi, jadi maksimal 8. Nah bagaimana? Saya minta, saya tablik tapi dapat sedikit di masalah ini ya, supaya kita sama-sama mau ketemu. Tolong nanti dari alum, mana alum yang kita pandang sukses, kita ngaji ke sana. Kita ngaji ke sana, ngaji bagaimana, gimana cara mendapatkan siswa-siswa yang banyak. Termasuk saat ini adalah TK-TK ini sudah banyak saingan-saingannya. Nah, gurunya itu juga harus ada fitur di situ, harus ada fitur. Makanya ini sudah ada di kreatif, sudah ada fiturnya, dubes sudah ada fiturnya. Sekarang alhamdulillah mutu sudah ada fitur yang diharapkan. Mudah-mudahan fitur-fitur ini termasuk TK-TK kita, semuanya ada fitur-fitur dan masyarakat di situ. Itu dengan fitur itu mereka akan percaya kan? Salah satu contoh saja, masjid-masjid saja itu harus ada yang ditokohkan, harus ada tokoh di situ. Kalau ada tokohnya, biasanya itu mereka berbondong-bondong. Makanya Ustadz yang Pak Rahman genteng itu harus ada tokohnya, sama jadi tokohnya di genteng, supaya jamaahnya juga membludak. Atoban itu dulu jamaahnya itu hanya 2 baris, 3 baris maksimal. Sekarang sudah 420 kalau Jumat. Ahad pagi kajian sudah 120 dan seterusnya. Mudah-mudahan yang lain awal kita juga sama. Ayo kita kembangkan di sana. Dari hasil kajian ini, mari kita terapkan di tahun kita masing-masing. Inilah barangkali yang bisa sampaikan. Sebetulnya Ustadz Musa tadi itu pulang karena ganti baju. Karena tadi sudah jemput Ustadz, kemudian nggak enak rasanya kemudian ganti baju. Terima kasih banyak sudah saya wakili Ustadz. Mohon maaf barangkali tidak berkenan apa yang saya sampaikan ya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini barokah. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita sebentar lagi sudah memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah, diberi siap oleh Allah, dan kita bisa bertemu dengan Ramadan dan kita bisa laksanakan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin Ibu demikian semoga mewakili daripada pimpinan Jabal Muhammadiyah Berhutan yang telah diwakili oleh Ustaz Sohaib Azuri, yang pada intinya beliau lebih menghimbau bahwasanya kalau kita mengaku sebagai warga Muhammadiyah dalam kita ikut meramaikan aum yang ada di dalam Muhammadiyah itu sendiri. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Dan kalau juga bukan kita, siapa lagi? Tentu itu yang ingin dimaksud oleh Ustaz Sohaib Azuri. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz Sohaib Azuri atas sambutannya. Menuju pada yang selanjutnya ini ceramah agama yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ustaz Profesor Dr. Haji Kamilul MA. Kepadanya disilakan. Mohon Ustaz untuk sekaligus nantinya menutup dengan doa. Orang koordinator saya
Terima kasih. Bukan saya menolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wal istiqamah wa hadana ila subulis salam was sa'adah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh khairu da'in ila tariqil qadim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Yang terhormat Ketua dan anggota pimpinan cabang Muhammadiyah Pusat, yang terhormat Ketua dan anggota pimpinan cabang Aisyah cabang Hutan, para ketua majelis, ortom, pimpinan ranting secabang Hutan yang saya hormati, para pimpinan amal usaha di semua level yang saya banggakan, singkatnya keluarga besar Muhammadiyah SPTN Hutan yang semua kita insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini saya berdiri di depan Bapak Ibu semuanya, insya Allah 30 menit akan bicara sesuatu yang menurut saya anggap penting untuk kita ketahui bersama dalam rangka menjaga komitmen kita kepada Muhammadiyah sekaligus membangkitkan militansi perjuangan kita di dalam Perserikatan Muhammadiyah. Dua hal ini sangat penting karena Muhammadiyah ke depan tidak saja terus maju dan maju, tapi juga akan menghadapi berbagai tantangan dan rintangan yang itu dilakukan secara sengaja dan terstruktur, bahkan masif akan didapat oleh Muhammadiyah. Ibu bapak sekalian, sebelum saya sampaikan materi itu, saya ingin menyampaikan Bapak Ibu semuanya, menurut edaran pimpinan pusat Muhammadiyah, khususnya Majelis Taklim, bahwa kita akan memasuki tanggal 1 Ramadan jatuh pada tanggal 13 April 2021. Tinggal menghitung hari. Jadi kita akan bersiap memasuki bulan suci Ramadan jatuh pada tanggal 13 April tahun 2021. Ada satu tugas yang mulia yang baru tadi saya sampaikan dalam rekaman saya di YouTube, bahwa SD Kreatif Muhammadiyah 20 menjadi penggerak dalam rangka ngaji Al-Quran online atau tadarus online. Ini nggak kuat. Tadi mainin itu. Patang. Saya katakan Kena cahaya bisa menganggap keberkahan puasa kita dan anak-anak kita yang mengikuti tadarus online di bulan suci Ramadan selama 30 hari. Yang kedua, alhamdulillah di dalam musim pandemi ini kita tidak pernah luntur dari kegiatan keagamaan. Di internet lagi hampir. Karena itu mari kita Tadi lakukan di itu dengan Watno niat ikhlas. Paswote. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan menjadi kenyataan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iku nyantol nang kono Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, lantaran. Kali itu dalam wifi satu survei kayak alat saya, tok.
Nah, Survei itu bukan penelitian, pengamatan melalui sebuah dialog dan pengamatan pada objek-objek yang nyata, bahkan juga wawancara dengan tokoh-tokoh yang berbanding dengan Muhammadiyah. Yaitu dewasa ini ya, ada public trust yang begitu tinggi terhadap Muhammadiyah. Sekarang ini ada kepercayaan publik yang begitu tinggi terhadap Muhammadiyah. Saya terus mewawancari tokoh-tokoh yang berbeda dengan paham saya sebagai orang Muhammadiyah. Kenapa? Coba Profesor lihat, di mana-mana sekolah Muhammadiyah mayoritas putra-putri bukan dari Muhammadiyah. Mulai PAUD sampai ke perguruan tinggi. Di rumah sakit juga begitu. Juga bukan dari keluarga Muhammadiyah. Saya rata-rata sampai percaya pada Muhammadiyah. Mereka lumayan ono. mengatakan pada saya walaupun kita Klip-klip berbeda warna. dalam berorganisasi, kita sudah yakin bahwa insya Allah putra putri kita yang masuk dalam pendidikan Muhammadiyah, dia akan lahir sebagai sosok pemimpin. riset. Dia akan lahir membawa kemajuan dan dia memiliki standar-standar pengabdian. Satu, baca Qurannya bagus, ibadahnya baik, dan akhlakul karimahnya bagus. Nah itu yang mereka katakan selain Muhammadiyah enggak. Itu survei saya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, hari ini saya sampaikan supaya kita tahu dan kita menjaga kepercayaan publik terhadap Muhammadiyah ini tetap senantiasa ada dan syukur kalau terus bertambah. Saya seminggu yang lalu meletakkan batu pertama di SD Muhammadiyah Kaliwat September. Baru pertama batu pertama sudah inden mal atas standar SD-nya sudah 2 kelas, baru pertama batu pertama. Gedungnya belum dibangun, sudah inden 2 kelas. Saya tanya kenapa begitu? Ya katanya daripada yang lain Pakai tanu ya. Oh iya. Pakai tanu. Ini satu bentuk kepercayaan publik. Jadi kewajiban kita semua, mulai tingkat pimpinan perserikatan, apalagi pimpinan amal usaha, anggota kita berkewajiban menjaga public trust ini agar kita tidak kehilangan public trust dari umat kita. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, sebenarnya dalam melaksanakan gerakan Muhammadiyah ini, saya suka mengatakan kita ini sebenarnya sedang beribadah dan berjihad fisabilillah. Yang kita urus Muhammadiyah itu mulai dari anggota, pengurus, pimpinan amal usaha, sesungguhnya kita sedang beribadah dan sedang berjihad fisabilillah. Ibadah dan jihad fisabilillah. Satu pekerjaan yang teramat mulia. Bukan main-main. Jadi kita mengurus Muhammadiyah, apalagi pada gerakan amal usaha, kita semuanya sedang beribadah dan berjihad fisabilillah. Sebagai perbuatan ibadah dan perbuatan jihad fisabilillah, paling tidak memerlukan 3 syarat standar yang harus dipenuhi dalam gerakan ibadah dan gerakan jihad. Apa gerak jihad itu? Jihad fisabilillah itu adalah satu, kerja tulus, dan insya Allah walaupun Muhammadiyah para pimpinan amal usaha dibayar, tapi ketulusannya alhamdulillah tidak pernah luntur. Iya, Pak. Satu, kerja tulus, karena ini ibadah. Sinyal sing rada. Nah, orang yang kerja tulus dalam mengurus Muhammadiyah dapatnya 2. Satu namanya ajrun itu remunerasi atau gaji atau pendapatan. Dan yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah ujrah. Ajrun itu pahala. Pahala. Yang kedua adalah ujrah, remunerasi atau gaji.
Itu kalau kita yang melaksanakan kerja di dalam persikatan Muhammadiyah dengan kerja tulus. Yang kedua, Bisa jadi kerja keras. Nah, ini yang paruh publikitas nanti sinyal. percaya pada Muhammadiyah. Mereka mengatakan bahwa guru-guru Muhammadiyah, direktur-direktur Muhammadiyah, rektor-rektor Muhammadiyah, ketua-ketua sekolah tinggi Muhammadiyah, guru-guru TK, guru-guru PAUD, mereka merupakan orang cerdas. Iya. Kenapa? Dari tidak bisa dalam waktu Oh, 3 iya. tahun settingan atau dalam waktu settingan 1 nih, tahun, ini. ternyata dia menjadi bisa. Ini kalau bukan pekerjaan orang cerdas tidak akan mungkin tercipta mutu seperti ini. Settingan itu tadi. Jadi perlu kerja cerdas. Yang ketiga adalah kerja yang melahirkan kualitas unggul. Bapak Ibu sekalian, kita diterima oleh publik karena memang kita sering melahirkan kualitas unggul. Dan dalam bacaan saya, SD Muhammadiyah, SD Yati Muhammadiyah 20 cabang Bubutan ini salah satu di antaranya karena dinilai oleh masyarakat sekitarnya adalah memang mempunyai beberapa kualitas unggul bila dibandingkan dengan SD lain. Bayangkan di SD negeri itu bebas SPP, tapi mereka masih mau masukkan putra putrinya dan bayar. Karena yang mereka cari adalah bagaimana generasi mereka yang dititipkan pada amal usaha Muhammadiyah akan melahirkan prestasi unggul. Nah ini tiga persyaratan, dan saya percaya insya Allah warga besar Muhammadiyah termasuk para pimpinan dan pimpinan amal usaha bisa melaksanakan itu. Ibu bapak sekalian, yang kedua bahwa kita sedang berjihad dan berjihad. Balik. Artinya dalam pengertian mikro itu pengertian kecil, ya, komplot ya. Pengertian kecil, pengertian sempit, kita ini semua telah memfungsikan diri kita menjadi mujahid Muhammadiyah. Dalam pengertian global atau makro, kita telah memfungsikan diri kita menjadi mujahid fi sabilillah. Melaku dewe, Pak. Karena itu dulu saya waktu melatih pimpinan cabang di sini, ikut hadir dalam pelantikan pimpinan cabang Bubutan. Belum ada gedung ini. Ini karena sifat kerja tulus, kerja cerdas, kerja melahirkan prestasi, dan juga kita memfungsikan diri kita menjadi mujahid Muhammadiyah. Lalu muncul. Itu sudah terbukti. Bapak Ibu sekalian, kalau kita membuka Al-Quran, Iya. saya katakan bahwa satu-satunya penghargaan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah secara lengkap hanya kepada orang-orang yang berlabel mujahidin. Periksa Quran surat An-Nisa ayat 95. Di situ banyak ayat sebelumnya. Lanjutan ayat Allah mengatakan Fadlallahu mujahidina bi amwalihim wa anfusihim al qa'idina darajat. Allah mentinggikan derajat orang-orang yang berjuang di jalannya, baik harta bendanya maupun pikirannya, di atas beberapa derajat. Itu satu penghargaan yang luar biasa. Seluruh mufassirin menyajikan kesimpulan yang sama dengan redaksi yang berbeda. Kata mereka para mufassirin, imam-imam besar kita ahli tafsir, mengatakan pastikan bahwa orang-orang yang sedang berjihad di jalan Allah itu, kalau mereka tetap hidup, pastikan kedudukan mereka lebih mulia daripada orang-orang lain yang tidak berjihad di jalan Allah. Kalaupun mereka mati dalam jihad mereka, maka pastikan mereka akan mendapatkan mati mulia. Mati mulia itu sama dengan mati usul khotimah. Dalam bacaan saya ya, mati usul khotimah dalam bacaan saya asal mati tabrak selama dia tidak murtad usul khotimah. Mati sakit selama dia tidak murtad usul khotimah. Mati tenggelam selama dia tidak murtad usul khotimah. Tapi khusus bagi para mujahid Muhammadiyah atau mujahid fi sabilillah, kalau mereka mati dalam jihad,
maka mereka mendapatkan karunia dengan mati yang mulia. Selamat datang Pak Ketua. Mohon maaf saya duluan. Aku tadi HDMI outputnya ada? Outputnya? Nah, HDMI output labuk. Jadi kalau kita hidup, kita oleh Allah diberikan penghargaan sebagai orang yang Metunang mempunyai derajat yang tinggi. iki Kalau mati sedang duduk, komputer maka kita akan mendapatkan karunia mati yang mulia. live no. Tuhan dapatkan dari Oh, sambung mana? gitu. Baca Quran surat An-Nisa ayat 100. Double. Allah berfirman, "Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih, Anu preview. thumma yudrikul maut, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, faqad Allahu ghafurur Iso ta. Barang siapa yang keluar dari HDMI rumah output 3 dia. untuk berhijrah di jalan Allah dan Rasul, maksudnya berjihad. Summa yudrikul maut, kemudian dia menemukan ajalnya dalam jihad. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Sungguh dia telah mendapatkan karunia mati yang mulia. Guri loro iki to. Mati mulia bukan Wali wis disebut. ning ngene wis. Maka Allah Ulang ae. Iya iso mah. Akan Allah ghafurur rahim. Oleh Allah diberikan dua bonus sekaligus. Selain mendapatkan ampunan, juga mendapatkan kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kelebihan orang yang sedang berjihad, beribadah dan berjihad fisabilillah. Karena itu Bapak Ibu sekalian, sampai hari ini saya mengatakan insya Allah nanti kalau dunia kiamat, ya, kloter pertama masuk surga insya Allah warga Muhammadiyah. Dan bisa saya bertanggung jawab. Kita susun dalam bentuk disertasi, bisa kita bertanggung jawab. Loh, pertanyaannya kenapa? Pokoknya kloter pertama masuk surga warga Muhammadiyah. Tanya teman saya Profesor ini, terus kapan kami Pak? Sampai masih tunggu 1000 hari lagi. Mari kita orang Muhammadiyah yang rumahnya sederhana, tapi subhanallah, SD-nya maju, kliniknya maju, rumah sakitnya besar, perguruan tingginya maju, SMP-nya maju, TK abahnya maju, PAUD-nya maju, tahfidz juga maju. Bukankah itu merupakan tanaman saham spiritual yang harga jualnya jauh di kaya ketimbang material yang kita peroleh? Oh, pasaman patah ini kok. Di patah ini. Iki lo mati. Itu tanaman saham spiritual dan itu lebih mahal. 20 kok. Sehingga saya suka mengatakan kalau orang Muhammadiyah mati, jangan dikirimi Fatihah. Siapa yang bawa Fatihah itu? Tahu alamatnya di mana? Sudah cukup selama dia hidup, dia beribadah dan berjihad fisabilillah melalui gerakan di Serikatan Muhammadiyah, sehingga kehadirannya memberi manfaat yang luar biasa dan itu menjadi kekayaan dia secara personal. Sambung ngertos Bapak Ibu. Jadi kita itu saya CPU. karena jadi profesor itu rasanya sudah mobil saya. Mobil saya di rumah itu bukan mobil saya, mobil istri saya. Biasanya ki 1000 malah 1000. Profesor Pele, kedua mobil, alhamdulillah masih oke deh. Aku lebih kaya daripada sampean. Insya Allah sampai kalau mati langsung oplamnya dalam neraka. Sudah nggak punya kekayaan spiritual, amalannya dua karuan-karuan, bercampur bid'ah, bercampur syirik, bercampur kurang. Apa yang bisa diajarkan? Dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 32 mengatakan, la in asyrakta faqad habitat a'malu wa la takunanna minal khasirin. Jika orang itu bersekutu atau berserikat, maka amal salehnya menjadi batal semuanya. Jadi saya bilang, alhamdulillah saya di luar berkirim apa? Deposit anu. Sana lu balan wis gak Pak. Jadi kita ini selalu program pertama. Kalau teman-teman tanya kapan kami Pak? Tunggu 1000 hari lagi. Kosong. Lagi ngapain? Ya sudahlah. Namanya 1000 hari kan banyak kesibukan gitu ya. Dan karena itu Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa kita ini sedang mendapatkan kemuliaan dari Allah dalam bentuk penghargaan baik pada saat kita
kita masih hidup berupa ketinggian derajat di hadapan Allah Wis mari. maupun mendapatkan mati kuliah pada saat kita meninggal sedang dalam Sampean dunia. lokot sama Maka sampean tugas dan kewajiban kita meneruskan komitmen perjuangan kita ini, membangun militansi perjuangan kita ini, agar melalui persikatan Muhammadiyah kita bisa memberi sesuatu untuk hidup. Iya toh. Kita bisa memajukan bangsa dan negara. Ya, Saya sudah menjabat jabatan yang sosok dikir dengan Muhammadiyah. Sosok dikir, tahu dikir apa? Saya bilang pejabat jadi sosok dikir dengan Muhammadiyah, pejabat yang mohon, tahun ya, tidak ngerti sejarah. Buat Indonesia sebelum merdeka tahun 1945, tahun 1912 Muhammadiyah sudah berdiri dan melakukan gerakan-gerakan sosial, pendidikan dan ekonomi. ini tampani apa? Dan itulah menjadi embryo dalam rangka pembangunan bangsa ke depan. Ditambah dari sesudah merdeka, kita tidak ikut menghabiskan APBN, malah kita hanya menghabiskan APBN untuk membangun sekolah, membangun rumah sakit, membangun unit-unit pelayanan sosial. Yang kesemuanya itu Muhammadiyah memberi untuk negeri, membangun bangsa. Karena ini kalau ada pejabat yang soal ini saya bilang orang pejabat saja. Kalau saja dia masuk dalam siswa saya S3, pastikan nggak lulus. Nggak lulus itu berdosa kalau misalnya pejabat kayak gitu. Kita boleh berbeda organisasi, tapi fakta sejarah tidak boleh diambil. Kalau mengabaikan fakta sejarah namanya sebuah pengkhianatan. Seharusnya pejabat-pejabat kita bersyukur. Yang Muhammadiyah tidak dapat APBN, tapi membangun sekolah, membangun rumah sakit, membangun unit-unit pelayanan sosial untuk mestinya bersyukur. Tapi kadang-kadang pejabat satu begitu, karena berbeda, lalu dia menganggap berbeda itu lawan. Dasar orang, namanya orang itu begitu. Otaknya sekarang cuma sedikit lalu itu. Jadi tugas kewajiban kita adalah mencari. Karena itu Bapak Ibu sekalian, sebagai mujahid fisabilillah, ada dua persyaratan Islam. Satu, kita harus membangun komitmen kepada Muhammadiyah. Kenapa ini menjadi penting? Hari-hari ini kita tidak boleh mengabaikan fakta di lapangan. Kemarin dari pimpinan Perserikatan Muhammadiyah, besok sulanya perang lain, bukan saja berperang tapi memusuhi Muhammadiyah. Itu ada di mana-mana kecuali di cabang bulan. Nanti kalau saya di Malang ada di mana-mana kecuali ya ada di mana-mana kecuali di Malang cabang bulan. Karena itu membangun komitmen. Bahwa subhanallah kita di Muhammadiyah ini diajak menjadi orang kaya secara personal. Itu yang namanya jariah yang personal itu. Kontrol Kenapa kita mesti berpindah ke lain orang? musik bareng gitu. Kadang-kadang di Asia kadang-kadang juga bersama suaminya Muhammadiyah. Balik apa? Mari sahabat hari ini besok apa? Karena itu kan banyak komunikasi dan kalau bisa bapak-bapak Muhammadiyah cari istri, cari jodoh, ibu-ibu Asia. Anak-anak muda Muhammadiyah cari jodoh, Asia. Supaya ada kesepahaman melanjutkan cita-cita Muhammadiyah dalam gerakan untuk berjuang dan berjihad di sabilillah. Ini penting kita. Jadi membangun komitmen. Kan hubungannya kan. Saya kadang-kadang berheran. 2016. Ini toko. Toko. Apa toko jualan saham-saham? Toko. Mati. Bukan toko. Direset. Baru dikasih uang sedikit sudah berani membuat statement macam-macam. Apa dia bilang? Habisin radikalisme itu masuk pada Salafi dan Wahabi.
Ini tokoh kualitas apa gitu? Coba. Tahu kan Bapak Ibu? Karena itu betul pada zaman itu Rasulullah SAW sudah mengatakan, Ta'isa abdad dinar wa dirham. Celakalah hamba-hamba dinar dan dirham. Jadi mereka yang dapat uang belum tentu sholat. Oleh Nabi disumpah sebagai orang yang celaka. Karena diperbudak oleh dinar dan dirham, sehingga lebih suka memusuhi umat Islam ketimbang PKI dan kocok-kocoknya. Sekarang terjadi. Jadi membangun komitmen sangat penting. Kita jaga niat kita. Kita sudah enjoy di Muhammadiyah. Kemarin kebetulan waktu saya takziah di Patiran pada saat pemakaman almarhum Pak Haji Hamid, saya ketemu mantan ketua PAN Gresik, ya, mantan ketua PAN 3 periode. Beliau kalau pada saat masa PAN itu dia suka ngajak saya makan ikan. Begitu ketemu, saya bilang tanya jawab pertanyaan saya dulu yang sama. Zaid. Kalau dia kita boleh makan bersama, kalau tidak sampai di sini. Ya cepatnya itu gini. Sampai sekarang itu masih di PAN atau pindah ke hotel lain. Internet dengan. Apa nih kon? Membuat tetap saya sekarang tidak berubah bersama Muhammadiyah. Jadi saya menikmati kebahagiaan saya setelah pindah ke rumah besar Muhammadiyah. Aset-aset PAN zaman kepemimpinan beliau selama 3 periode semuanya diwakafkan pada Muhammadiyah, dibakar pada Muhammadiyah. Mantan ketua PAN Gresik. Sirkuit di sini. Jadi dia merasa enjoy dan bahagia ketika kembali ke rumah besar Muhammadiyah. Karena itu tadi kita diajari untuk beribadah dan berjihad fi sabilillah. Kalau masih hidup, derajat kita paling tinggi, dan kalau belum mati, kita mendapatkan mati yang mulia. Jadi membangun komitmen, jangan pernah luntur. Ya. Saya ini sekarang macam-macam Pak, telepon dari Jakarta. Ketika umat, saya ditelepon. Ketika masuk di Ribon, saya juga ditelepon. Ya, kontrol telepon saya. Ganggu operasi. Kontrol antum kan pernah jadi ketua PWN punya masa ya pasti. Ya. Tapi kalau saya jadi ketua anggota dewan nggak bakal terpilih karena sekarang di demokrasi ini orang jujur saja tidak cukup. Orang jujur pasti kalah. Harus nipu-nipu, termasuk menipu suara dan menjual beli suara. Ayo gimana kalau Profesor Thohir ikut menjadi salah satu ketua atau ketua pimpinan Masuliban yang sekarang Pak Ahmad Yani dia di Jawa Timur. Saya bilang mohon maaf, saya sudah bahagia di rumah besar yang namanya Muhammad. Bangun komitmen. Cobaannya sekarang macam-macam dan banyak orang yang sudah suka berhijrah. Sayangnya hijrahnya dari tempat yang membahagiakan pada tempat baru yang menyesatkan dia, dan itu fakta. Komitmen ini menjadi sangat penting. Karena itu teman-teman pimpinan cabang, teman-teman pimpinan amal usaha, ketika dilantik itu bacanya apa? 2 kalimat syahadat dia. Syahadat baru raditu billahi rabbil islamin dan sebagainya. Itu sebetulnya sebuah komitmen yang harus kita jaga ketika kita telah jadi menjadi warga besar Muhammadiyah, pimpinan termasuk para pimpinan amal usaha Muhammadiyah. Kita sampai jam berapa ini? Ini sebenarnya mereka ceramah masih kurang 315 hari. Jadi komitmen. Yang kedua, membangun komitmen saja di zaman ini atau di era milenial ini tidak cukup. Harus juga diikuti dengan militansi. Melipat gandakan
gerakan dan perjuangan kita dalam berpersikatan Muhammadiyah. Karena ada orang mengatakan kalau mau cari uang jangan di Muhammadiyah. Muhammadiyah itu rapat melulu. Ya. Bahkan konsumsinya turunan. Di tempat kita rapat dibayar. Namanya argo rapat itu. 1 jam 100.000, lebih dari 1 jam 200. Pulang bisa koni. Tawaran-tawaran ini suka atau tidak suka sebagai manusia. Kalaupun dia menolak, paling kurang jantungnya juga rodok mulai tidak sehat letaknya. Karena saya juga pernah merasakan. Bayangkan besok ujian disertasi seorang pejabat. Malam hari dibawa uang segobok. Karena dia juga tidak ingin bahwa seorang pejabat ketika lulusnya hanya lulus biasa cukup atau baik. Dia kepingin jadi cum laude, lulus dengan angka pujian. Segembok begini. Ya saya coba, tapi jantung saya bergetarnya ada sedikit. Itu manusiawi. Yang tidak bagus itu sudah terima, merasa sedang gitu ya. Alhamdulillah. Itu yang jantung nggak sehat itu. Jadi militansi itu kita jaga. Bahwa apa yang kita berikan untuk umat sesungguhnya adalah kekayaan kita secara personal atau kekayaan kita secara pribadi. Iya. Bukan untuk orang lain. Cahaya. Mohon maaf, Isun. nanti kalau kita mati satu oleh pun bendera Muhammadiyah tidak pernah masuk surga. Bendera Islam itu pun tidak masuk surga. Pemuda apalagi tidak ikut. Yang Ya, masuk sekolah surga kreatif. adalah warga besar Muhammadiyah yang mempunyai kekayaan dalam bentuk saham spiritual sepanjang dia berjuang, berjihad dan beribadah ketika dia hidup. Jadi artinya apa? Panggilan Pak Dahlan selaku pendiri di tahun 1912 itu adalah panggilan membuat warga Muhammadiyah memiliki kekayaan spiritual secara pribadi. Jadi kita yang kaya. Mau kaya secara material, kita perlu memang. Kita ini butuh orang kaya. Tapi celakanya kalau sudah cinta uang, kadang-kadang uangnya lebih dia cintai daripada jihad fisabilillah. Kalau ketika maaf, orang bawa maaf datang ke rumah minta sumbangan, dari belakang dia bilang, ya jangan banyak-banyak, yang penting ikhlas. Jadi dari belakang itu jangan banyak-banyak, yang penting ikhlas. Padahal suaminya itu seorang miliarder. Lo gobloknya suaminya ke Bandung gitu. Jadi bodoh goblok saja. Kok Bandung gitu? Harta mau ditinggal untuk ahli waris, yes. Tapi ingat, ahli waris kita sekarang 69 miliar. Saya ini sering bolak-balik menjadi saksi ahli di pengadilan agama soal sengketa ahli waris. Bapaknya sudah meninggal, caci maki, ibunya sudah meninggal, sama seluruh tidak pernah bertemu. Coba. Kalau gini, nggak pernah masuk standar itu biasa isa sendiri. Padahal harta warisan diberikan Jawa Mati. Tapi begitu luar biasa. Saya bilang Pak Pengadilan segera putus dengan hukum pembagian warisan menurut Al-Quran. Jangan pakai peraturan lainnya. Nah kalau sampai dia membantah, itu katakan saya. Jadi dia tidak mau dengan hukum Al-Quran tentang pembagian warisan. Di keluar sangar. Ya sangar lah. Hakim kita sekarang itu yang hukum satu, ya salah satu di antaranya adalah ya baik selera kan gitu ya. Makanya saya suka presentkan hakim kita sebetulnya bagus. Fungsinya memberi vonis akhir dari dakwaan jaksa terhadap seorang terdakwa.
Tapi hakim kita sekarang sudah berbeda. Karena itu hakim itu diplesetkan jadi plesetan yang kadang-kadang juga tidak begitu enak kita dengar. Walaupun tidak semua hakim itu mereka mengatakan hubungi aku kalau ingin menang. Hakim. Dan itu fakta. Hubungi aku kalau ingin menang. Jaksa juga begitu mengalami nasib yang sama. Jaksa kerjanya membuat tuntutan, tapi sekarang sudah berbeda. Walaupun tidak semua jaksa. Jika ada kasus jaksa, jika ada kasus sediakan amplop. Iya, itu fakta di lapangan. Polisi tidak semua polisi jelek, tapi ada polisi yang diplesetkan oleh masyarakat. Putar otak lihat situasi. Polisi. Itulah keadaan kita sekarang. Karena tuntutan luar biasa. Janji-janji yang menggiurkan. Karena itu militansi sebuah gerakan dari persyaratan mutlak untuk kita selalu berada sebagai orang yang terus beribadah dan berjihad fisabilillah oleh Perserikatan Muhammadiyah. Jadi membangun komitmen dan juga membangun militansi. Saya kalau disuruh dulu misalnya dari ketika saya menjadi wakil ketua PBN wakil ketua PAN di Jawa Timur, ketuanya Ustaz dulu waktu deklarasi PAN awal-awal kita hampir libur di Lumajang itu waktu deklarasi PAN di Lumajang di kebun tebu. Untung yang ada di dalam mobil kita itu Dr. Saleh Al-Bidji. Nah, Kiai sudah bersama-sama dulu. Kita pergi sampai buka sampai mau dibantu untuk begitu dia turun semuanya menjadi mencium tangan kita, merangkul kita, menangis-nangis. Ketika Pak Amin Rais tahu Pak Thohir, ayo mumpung saya jadi ketua MPM, dan waktu itu kan Pak punya suara menjadi anggota dewan tidak seperti sekarang pemilihan berdasarkan suara. Dulu pemilihan ditetapkan oleh partai. Calon siapa yang jadi itu ditetapkan oleh Pak. Kalau sekarang kan saya bilang sekarang waktu itu saya kasih contoh Pak Amin Rais sudah profesor, biarkan ngurus politik dulu, saya nanti profesor dulu ngurus politik. Sekarang beliau kan kenapa? Masih ingat Pak janji saya sudah lupa. Beliau lupa Pak Amin Rais. Kalau profesor nggak lupa itu namanya profesor gadungan. Profesor beneran mesti lupa. Apa Pak Amin Rais? Itu niat. Tapi umat di Jawa Timur, saya bilang sorry, Mr. Profesor, saya sudah enjoy di Muhammadiyah. Cobaan tentu ada, gangguan tentu ada. Dan gangguan sekarang itu kan pakai proposal Pak ya, pakai proposal itu. Makanya betul kata setan mengadu kepada yang kuasa. Sepertinya saya mau pensiun dini. Karena setan sekarang sudah tidak banyak bekerja, karena kebanyakan manusia sudah pada jadi setan dan pada setan beneran. Jadi menjaga militansi ini sangat penting. Pastikan bahwa apa yang kita berikan untuk umat melalui Perserikatan Muhammadiyah, walaupun Anda berkedudukan sebagai anggota, itu sebenarnya kekayaan kita secara pribadi. Dan orang kaya itulah yang akan masuk surga. Jadi tidak sia-sia. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam rangka menjaga komitmen dan membangun militansi ini, lagi-lagi kerja harus bersifat istiqamah. Ya, istiqamah. Dulu waktu kita masih kecil, sholat itu kalau nggak dipaksa oleh orang tua nggak mau, karena takut diterima atau takut tidak diterima. Tapi ketika kita menjadi orang yang tertarik secara istiqamah melakukan sholat tanpa disuruh, ada terasa nikmat sama dengan pekerjaan. Ketika kita melakukan
secara istiqamah Sampean ku ada benar rasa aku. nikmat di dalam Jadi hati. ini loh Pak. Bahwa ternyata kita bekerja di Muhammadiyah bukan saja ajrun yang kita peroleh, Iya. bukan saja ujrah yang kita Sampean dapat, gimana? tapi lebih dari itu adalah ajrun, Terus pahala dari sisi Allah Subhanahu wa betul Ta'ala. aku pada tahun. Itu yang membuat kita menjadi nikmat. Dua sisi kita dapatkan semua. Apalagi penghargaan yang tadi saya bacakan juga sudah lengkap pada kita. Akun ya, akunku. Ya aku niki. Akun. Jadi Bapak Ibu sekalian, istiqamah Iya, ini itu foto sangat itu. penting. Seji yo sampai ngirim email. Istiqamah itu kalau bahasa bukan itu namanya budi continuous. Iya kan? Terus Iki aku menerus. nih. Sama di kelas 1 terus kelas berapa? Terus insya Allah di hari ini cuma musala terus insya Allah mesti. Dan apa yang kita lakukan dan apa yang kita saksikan amal usaha kita seperti adalah kerja tulus, ya, adalah kerja Kelas. cerdas, Kelas. kerja yang belajar apa kualitas dulu dan kerja yang istiqamah. Gmail. Dulu kita tidak punya TK, Ya, tapi kita istiqamah rapat terus, Maksudnya pada kaki. akhirnya punya TK. Ini semuanya fakta yang ada di hadapan kita. Oh ya gimana? Karena itu Bapak Ibu sekalian, marilah kita terus membangun jati diri kita Tapi bahwa harusnya kita sisi ini sesungguhnya berada di Muhammadiyah Baru sesungguhnya bebek. sedang berada Baterai. dalam jihad fisabilillah. Yang semua hasil jihad kita itu adalah kepentingan dan kekayaan kita secara Email pribadi. kemudian tidak. Oh, Kak Iso ini. Ini gono. Sudah cukup Bapak Ibu ya. Konfirmasi buat yang benar. Enggak usah. Enggak usah. Ngono terus buka drive. Tadi istiqamah. Buka drive. Betul. Jadi anu Hasil survei saya yang kedua, Ah iki lho Pak. bahwa mengapa ada trust publik pada Muhammadiyah, mereka meyakini bahwa pimpinan-pimpinan amal usaha Muhammadiyah, pimpinan-pimpinan perserikatan Apa di tuh? berbagai level, anggota-anggota Muhammadiyah rata-rata merasa ada amanat di pundak ya. mengembangkan dan menggerakkan Muhammadiyah agar bisa Apa tuh? memberikan berbagai manfaat untuk sesama. Iki apa? Itu mereka formulir yakini. ya. Telu berarti. Jadi ada amanat. Oh iya. Ngono. Ya makanya aku tak buka kok. Aku nang itu. Kalau merasa amanat itu udah aktif itu rasanya sudah selesai. Tidak enak itu. Lek kuwi ya Pak kelas 1 Pak. Kelas 1. Saya ini setelah tidak jadi di KPDM, ya dari Malang pakai bus. Karena fasilitas mobil memang di kantor dan pasar kalau pas bersamaan saya termasuk kemarin juga parkiran saya juga dulu. Tidak apa-apa. Profesor boleh itu tidak apa-apa. Memangnya nggak boleh. Ada SK yang melarang profesor nggak boleh nyanyi. Karena hanya dengan istiqamah itu barang yang belum jadi akhirnya menjadi sebuah kenyataan. Dan ini terbukti. Jadi perlu istiqamah. Yang terakhir saya ingin cerita dalam bentuk ya kisah ya yang terjadi di zaman Rasulullah. Makanya saya Akhirnya kelas bahwa 1. ada paham yang mengatakan bahwa Islam itu tidak mengajarkan organisasi, itu orang blogger, Telu Pak. orang yang bekerja. Nabi itu ketika berhijrah, diri dan kelompoknya diikat oleh sebuah kepentingan bersama namanya muhajirin, kaum muhajirin. Itu sebuah organisasi. Sampai di Madinah, bertemu dengan teman-teman di Madinah, namanya bertemu dengan sebuah kelompok organisasi namanya Ansor. Orang kan sering menuduh bahwa mengapa kita bagi muhajirin itu dalam organisasi. Islam nggak boleh. Saya bilang, baru baca Bukhari 1 lembar sudah lancar ngomong. Baca sejarah. Nah, di dalam membuat organisasi, di dalam organisasi itu ada prinsip-prinsip umum dan prinsip-prinsip khusus. Prinsip umum yang tidak boleh dilanggar
Itu prinsip-prinsip organisasi yang ada di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Itu prinsip agama. Kata orang anggaran dasar dan rumah tangga itu Al-Qur'annya orang Muhammadiyah. Karena ini yang mengatur kita. Konflik yang terjadi di internal Muhammadiyah itu karena apa? Banyak orang yang melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Akhirnya melahirkan A tidak senang, B tidak senang, A mendukung, B tidak senang. Terjadi konflik. Jadi walaupun kita istiqamah, tapi kepatuhan kita terhadap aturan-aturan perserikatan Muhammadiyah juga merupakan sebuah keniscayaan. Adanya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang dihasilkan melalui takmir dan badan utama itu adalah untuk mengatur perjalanan hidup kita dalam bergerak di perserikatan Muhammadiyah. Itu wajib kita taat. Dan alhamdulillah yang membuat Muhammadiyah bertahan sampai 108 tahun ini karena warga besar Muhammadiyah oleh tingkat parti sampai pimpinan pusat semuanya patuh pada anggaran dasar dan anggaran Muhammadiyah. Anggaran rumah tangga Muhammadiyah terkomando, terkoneksi mulai dari pimpinan pusat sampai ke lantik. Jadi membangun ketaatan kolektif. Sampai-sampai orang mengatakan menjadi pimpinan perserikatan di sebuah level itu adalah kolektif-kolektian. Ketua di situ hanya mewakili administrasi. Kan tidak mungkin ya satu surat kita tanda tangani 11 orang yang ketua dan sekretaris. Ketua itu hanya mewakili administrasi. Tapi keputusan-keputusan diambil berdasarkan kolektif, kolegial dalam rapat pimpinan. Itu di anggaran dasar kita begitu. Tetapi juga ada peraturan-peraturan khusus yang memungkinkan kita bisa melakukan sesuatu yang di luar dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kalau ada ketentuan pimpinan pusat berbeda. Contoh, gara-gara pandemi, sidang kita kan sudah utama ya. Pimpinan pusat ya melalui rapat daring untuk APBD Indonesia, lalu kita membuat keputusan bahwa insya Allah Juli 2021 kalau COVID sudah bagus kita akan melaksanakan utama secara luring. Itu ketentuan khusus. Tapi sampai hari ini kan memang hanya di Surabaya dan di Melandeka ya. Di Solo itu menjadi pusatnya. Kemarin saya tanya akhirnya Gibran ke wali kota, putranya Pak Joko, itu murid saya. Mas, gimana di Solo itu? Waduh bro, masih juga merah. Tapi memang merah, kuning, hitam itu kan tergantung bagaimana memilih kering kan. Dan tidak selesai kan? Klik saja bisa berubah. Jadi ada peraturan. Nah, tugas kita adalah mengikuti semuanya agar kita berorganisasi secara tertib dan berjalan sesuai dengan harapan kita. Tadi saya katakan, walaupun Muhammadiyah terus mengejar ya kemajuan demi kemajuan, tapi tantangan dan hambatan tidak pernah bahkan tantangan dan hambatan yang dialami seperti saya justru terkadang terjadi secara terstruktur dan masif. Nah hebatnya Muhammadiyah itu nggak suka tekanan, dia ngalah, ngalah. Bahasa Jawanya ada ngalah itu apa? Ngalah turunan ya. Tapi sekarang saya juga di pendeliti. Ternyata di pendeliti juga takut itu. Gayanya kayak seperti preman desa. Begitu ditangkap juga takut. Ada teori sosiologi, orang itu berani karena tidak ada orang yang berani di atas dia. Karena itu dia berani. Coba ditantang, pasti takut. Tapi teori ini jangan dilakukan oleh orang Muhammadiyah ya. Nanti kita banyak masalah. Tapi sekali-sekali juga kita bukan meja. Kalau kita jangan dianggap permainan.
paling banyak saja bukan dari keturunan Muhammad. Yang secara Israel kelompok-kelompok di luar Muhammad. Karena itu saya bilang Menteri Agama, kalau ada radikal itu jangan lalu membuat statement menuduh seakan-akan umat Islam yang radikal. Kalau ente tahu, cara milih ente karena dia belum profesor. Yang buat perang dunia pertama siapa? Orang Muslim? Siapa itu? Orang bukan Muslim kan? Yang menciptakan perang dunia kedua siapa itu? Yang membuat perang Irak dan Iran itu siapa? Kan orang kafir semua. Jadi kalau Anda buat statement, jangan selalu mengarah bahwa seakan-akan umat Islam. Umat Islam ini saya katakan paling toleran di Indonesia. Supaya Anda tahu. Kenapa toleran? Mereka cuma minoritas, tapi jadi orang kaya raya. Mereka punya Indomaret, mereka punya toko, mereka punya pabrik, mereka punya jualan. Yang beli itu adalah warga besar umat Islam yang buat mereka kaya. Jadi Anda jangan bilang umat Islam intoleran. Yang kedua, ente tahu kalau betul umat Islam intoleran di Indonesia, maka yang hidup hanya umat Islam, lain tidak berhidup. Jadi tidak terbukti, sangat menyakitkan. Ente kapan ada orang tua yang kuliah di Jakarta itu ada dokter ilmu hukum, nanti guru apa ilmu hukum sudah saya. Supaya tahu aku pikirin begini umat Islam di Indonesia subhanallah luar biasa menurut. Jelas ya. Asli dikawin gitu. Itulah tantangan-tantangan yang kita lihat. Kadang-kadang juga menggunakan tantangan penguasa ya. Kadang-kadang penguasa. Saya bilang selama teman-teman penguasa berpikir suudzon dengan umat Islam, akan tercipta ketidaktenangan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Tapi kalau menuduh Muhammadiyah anti NKRI dan anti Pancasila, saya keberatan. Karena sejarah ketika Pak Nasir menawarkan dasar negara Islam dalam sebuah rapat konstituan DPR waktu itu, Pak Nasir sudah menawarkan gagasan. Lalu tercipta jadi dua gagasan, jadi ada 7 kata. Ketuhanan yang Maha Esa dan kewajiban menjalankan syariat Islam. Karena ada opsi dari timur menghadap kata bahwa kalau tidak kembali pada Pancasila secara murni dan konsekuen, kami akan memisahkan diri dengan negara Indonesia. Maka melalui Mr. Kasman Singo dibentuk menghadap Ki Haji Bagus Susilo, tokoh-tokoh Muhammadiyah. Mereka berunding secara baik demi NKRI, mereka menghapus 7 kata dari Pancasila. Itu sejarah. Jadi ente perlu tahu. Jadi jangan pernah menunggu. Hari ini dan selanjutnya insya Allah Muhammadiyah tetap memberi kontribusi untuk bangsa tanpa mengurangi APBN dalam kas negara. Walaupun warga besar Muhammadiyah juga terkena pajak, tapi kita sadar. Karena itu mari Bapak Ibu sekalian, kita terus berjuang. Insya Allah ada tantangan pasti ada jalan, ada rintangan pasti ada solusi. Yang penting semangat kita beribadah dan berjihad melalui Perserikatan Muhammadiyah tidak boleh pudar, apalagi luntur dan berganti pada persoalan-persoalan di luar Muhammadiyah. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Ada Allah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup, ya, kita tutup doa. Kita tidak bisa membaca Al-Fatihah. Ada di antara dasar Muhammadiyah itu dibuka dengan Al-Fatihah. Coba baca Bismillah dengan 7 ayat itu. Tapi kita memang tidak dengar tradisi. Mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan manfaat bagi kita semuanya, termasuk kita dalam besar Muhammadiyah. Terus mempunyai komitmen dan
terus Allah memberi sanksi dalam hidupnya sehingga dia bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk umat bangsa. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Da'wahum subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih atas keseruan yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Haji Pramana. Cukup banyak pelajaran yang telah kita bisa ambil, yang intinya tadi sempat kami bersebagian ada 3 hal yang telah beliau sampaikan, yakni tentang modal daripada guru di Muhammadiyah. Yang pertama, kerja terus, kerja cerdas, dan lagi dengan kerja yang melahirkan prestasi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dapat memberikan manfaat, terutama bagi awam yang ada di dalam perbuatan ini. Semoga ke depan perkembangannya jauh lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu sudah mulai berbahagia Kamera. dengan berakhir bacaan doa yang disampaikan dari Ustaz terhadap, maka berakhir pula serangkaian acara kajian pimpinan dari Wajib dan Jabal Muhammadiyah Bubutan tahun 2021 di malam ini. Kami sedang membawakan mengajukan maaf bila mana salah dan kesalahan. Padahal kita telah menjadikan pada kesempatan seperti ini dengan bacaan hamdalah dan dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila